Halo semua, perkenalkan nama saya Speranda dengan NIM 024 dari Departemen Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro kelas A. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengolah data pasang surut di perairan Teluk Awur, Jepara yang diambil oleh angkatan 2016 menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, pertama-tama apa itu pasang surut? Pasang surut merupakan gerakan naik turunnya permukaan air yang umumnya disebabkan oleh gaya gravitasi bumi dan matahari. Nah, terdapat 3 komponen penting yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah HHWL, kedua LLWL, dan yang ketiga adalah MSL. Nah, apa itu HHWL? HHWL merupakan Highest High Level Water yang merupakan data pasang surut tertinggi yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan LLWL merupakan data pasang surut terendah yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu. Nah, kalau MSL atau yang biasa disebut dengan mean sea level merupakan data rata-rata dari pasang surut. Nah, ayo kita mulai. Nah, yang pertama pada data pasang surut di perairan Teluk Awur Jepara yang diambil oleh angkatan 2016 di worksheet ini terdapat data jam, pasang, surut, dan kita perlu mengisi H. Nah, hal itu juga berlaku pada stasiun 2 ini juga terdapat pasang, surut, dan H. Nah, untuk mengukur H atau mengukur ketinggian, kita perlu untuk menambahkan keduanya. Kemudian dibagi 2. Ini dikurun. Kemudian dibagi 2. Nah, sudah ketemu kan hasil ketinggiannya? Untuk membedakan data kita dengan data mahasiswa lain, maka kita perlu untuk menambahkan NIM. Nah, NIM ini diambil dengan cara menambahkan 3 digit terakhir pada NIM. Nah, misal NIM saya adalah 024, berarti kita perlu menambahkan 0,24 pada perhitungan. Nah, dengan cara kita tetap pada rumus yang tadi, kemudian kita beri kurung. Kita beri kurung lagi. Kemudian kita tambah dengan 0,24. Kemudian kita enter. Nah, untuk menambah bagian bawahnya, kita hanya perlu untuk mendragnya saja. Dengan cara kita drag seperti ini. Sampai ke D71. Karena sudah, maka kita perlu menambahkan total muka air rata-rata. Nah, kita perlu menambahkannya dengan cara kita klik sama dengan, kita tambahkan sum, kemudian tabel H teratas tadi adalah pada D5, kita tulis sampai D71. Kita enter. Nah, untuk MSL stasiun 1, atau MSL tadi kan merupakan rata-rata dari ketinggian pasang surut. Kita harus mengetik average, kemudian kurung D5 sampai D71. Kemudian kita enter. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama juga pada stasiun 2. Kita tambahkan H plus NIM. Kemudian kita tulis rumusnya yang tadi. Kita kurung, double kurung, pasang, ditambah surut. Kita bagi 2, kemudian ditambah dengan NIM 024. Kita enter. Oh, salah teman-teman. Kemudian kita kurung di sini. Kita enter. Karena sudah ketemu, kita drag lagi sampai bawah. Sampai J71. Nah, karena sudah, kita perlu mengtotal muka air rata-rata. Kita tulis sum lagi. Kemudian tadi pada G5
sampai G71. Kita enter. Kemudian MSL-nya kita ketik average D5 sampai D70, D5 sampai D71 lagi. Kita klik enter. Nah, kemudian kita perlu untuk membuat data HHWL dan LLWL-nya. Bagaimana caranya? Kita perlu membuat tabel baru di sini. Kita buat 3 kolom. Kemudian kita membuat di sini all borders. Kemudian di sini kita tulis, kita ganti formatnya dulu. Stasiun 1. Kemudian di sini juga stasiun 2. Ini kita taruh di tengah. Kemudian kita di sini tuliskan HHWL. Di sini LLWL. Kita buat Times New Roman. Nah, untuk HHWL kita menggunakan rumus max. Kita kurung, kita drop sini hingga sampai kita seret sini sampai sebentar. Max kita D5 sampai D71 langsung saja. Benar, kemudian untuk LLWL-nya, karena merupakan data terendah, kita menggunakan rumus min. Min D5 sampai D71. Kita klik enter. Nah, untuk stasiun 2, kita gunakan hal yang sama. Untuk HHWL kita tuliskan kembali rumus max. Kemudian G5 hingga G71. Kita enter. Kemudian untuk LLWL-nya kita tulis min G5 sampai G71. Kita enter. Nah, karena berwarna kuning, maka stasiun 1 kita beri warna kuning. Stasiun 2 juga akan kita beri warna dengan warna hijau. Nah, setelah begini, kita akan membuat grafik pasang surutnya. Untuk itu, kita perlu untuk membuka insert. Di sini ada menu tabel, di sini ada menu ilustrasi, di sini ada menu apps, di sini ada menu charts. Kemudian kita klik line. Kemudian kita pilih line with markers. Kita taruh di sini, kemudian kita perbesar.
Kemudian kita perlu untuk memasukkan datanya. Kita perlu untuk select data. Kita klik add. Kita pilih H plus name. Nah, datanya ini kita drag dari sini sampai ke D71. Kita klik OK. Kemudian untuk data horizontal kita klik edit, terus kita masukkan ini periode waktunya. Kita nyampe D71. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita perlu untuk kita edit dulu. Kita perlu untuk menambahkan judul dari bagian ini, dari bagian vertikal dan bagian horizontalnya. Kita perlu untuk add chart element, kita pilih axis title-nya, kita klik horizontal, kemudian kita pilih lagi yang secara vertikal. Nah, yang di horizontal ini karena ini merupakan judul dari waktu, maka kita ketik waktu. Kemudian axis title-nya ini juga kita tulis dengan H plus name. Kemudian judulnya ini kita rubah teman-teman menjadi grafik pasang surut. Karena di stasiun 1 kita tulis stasiun 1. Nah, selanjutnya kita perlu untuk menambah data dari HHWL dan LLWL-nya nih. Pertama-tama kita pilih select data lagi. Kemudian kita pilih add. Nah, series name-nya ini kita harus ubah dengan HHWL. Untuk nilai HHWL-nya kita, karena menggunakan grafik pasang surut bagian 1, kita drop dengan ini. Kita klik OK. Kemudian untuk MSL-nya, kita juga lakukan hal yang sama. Series name-nya kita ganti menjadi MSL. Kemudian kita cari MSL grafik 1, stasiun 1. Oh maaf teman-teman, ternyata ada tanda sama dengannya. Kita pilih ini MSL-nya. Kita klik OK. Kemudian kita add lagi. Kita tambahkan LLWL. LLWL. Kemudian kita drop data LLWL stasiun 1, kemudian kita klik OK. Nah, karena sudah ada HWL, MSL, dan LLWL, kita klik OK. Kemudian kita pilih legend. Nah, kan legendnya sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita rapikan. Rapikan seperti ini. Nah, kita kan perlu untuk menambah garisnya nih. Kita harus
ke Insert, kita pilih Shapes, kemudian kita pilih Line. Nah, untuk menekan line, kita perlu mendrag kursor kita, kemudian kita klik Shift secara bersamaan. Karena ini warna orange, maka kita pilih itu, terus shape outline-nya kita besarkan. Kita buka shape outline, kemudian kita klik weight, terus kemudian kita pilih yang 2/4. Nah, ini karena kurang naik, kita agak naikin dikit, supaya berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada MSL. Kita ke Insert, kita ke Shapes, kemudian kita drag, kita klik Shift. Kemudian kita pilih warna abu-abu. Kita ke Shape Outline, ke Weight, tentu saja pilih 2/4. Kemudian ini agak kita naikin sedikit. Selesai. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada LLWL-nya. Kita klik Insert lagi, kemudian kita ke Shapes. Kemudian kita klik ini dengan Shift. Oh, mencang teman-teman, kita ulangi lagi. Kita letakkan di bagian tengah dikit, dan kita klik Shift untuk mendrag garis lurus. Nah, kemudian kita pilih warna kuning. Kita ke Shape Outline, ke Weight, 2/4 tentunya. Nah, sudah selesai. Nah, kita lakukan hal yang sama pada stasiun 2. Kita ke Insert, kita ke Insert Line Share tadi, kemudian kita pilih Line with Markers lagi. Kita besarkan. Kemudian kita select data. Kita add data. Kita masukkan nama serinya yaitu H+name di caps lock. H+name. Kemudian kita pilih data pada H stasiun 2. Kita pilih ini, kemudian kita drag sampai bawah, sampai ke G71. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian untuk data horizontalnya kan kita perlu mencantumkan waktu. Kemudian kita perlu mendrag data waktu dari A5 hingga ke A71. Setelah kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kita kecilkan lagi. Nah, kita perlu untuk memberi judul pada data horizontal dan data vertikal. Gimana caranya? Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih Add Shared Element, kita pilih Axis Title yang horizontal, kita klik, kemudian kita ulangi langkah yang sama dan kita klik yang vertikal. Hingga seperti ini.
Kemudian kita ganti ini menjadi data waktu. Kemudian kita pilih ini menjadi H plus NIM. H plus NIM. Nah, H plus NIM ini kita ganti judulnya menjadi grafik pasang surut stasiun 2. Karena sudah memberikan judul, maka kita harus memasukkan HWL, MSL, dan LLWL-nya. Kita klik Add. Nah, kita perlu meng-add HHWL. Datanya kita ambil pada tabel yang sudah kita buat tadi. Kita pilih ini, kemudian kita klik OK. Kemudian kita sekalian masukkan data LLWL-nya dengan cara kita klik Add lagi. MSL. Kita tunggu. Kemudian kita namai dengan MSL. Kemudian kita tambahkan nilai MSL dari stasiun kedua. Kemudian kita klik OK. Kemudian yang terakhir kita tambahkan LLWL-nya. Seharusnya kita tambah LLWL. Kemudian datanya kita ambil dari data ini. 86,24 kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Sehingga di sini menjadi jelas. Kemudian kita perlu untuk menambahkan legendanya. Kita klik legend. Nah, sudah tercipta di sini keterangan dari masing-masing datanya. Kita kecilkan seperti itu. Kemudian kita perlu menambahkan garis lurus dengan cara kita pilih Insert, Shape. Seperti tadi kita drag menggunakan Shift. Karena merupakan warna biru, kita ubah. Karena sudah menjadi warna biru, kita pilih Shape Outline. Kemudian kita ke Way, kita ke 2/4 untuk menebalkan garis. Oh, ternyata berwarna orange. Kita ganti, kita ke Shape Outline lagi. 2/4. Nah. Kemudian untuk MSL kita lakukan hal yang sama. Kita drag menggunakan Shift. Kemudian kita drag. Kemudian kita cari warna abu-abu. Kita ke Shape Outline. Kita ke Way. Kemudian kita ke 2/4. Karena kurang naik, maka kita naikkan sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pilih Insert. Kita ke Shape. Kemudian kita drag di sini. Kemudian kita ke warna kuning. Kita ke Shape Outline, ke Way, ke 2/4. Karena ini kurang naik, maka kita akan naikkan sedikit. Nah, di sini sudah jadi grafik pasang surut stasiun 1 dan stasiun 2. Nah, karena di sini sudah jadi grafik pasang surut stasiun 1 dan grafik pasang surut stasiun 2, maka praktikum kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Dadah!